Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim. Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang terbaik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Ayat yang saya baca tadi adalah surah At-Taubah ayat 20, 21 dan 22. Maka saudara-saudara bisa nanti dicek di dalam Al-Quran. Ayat yang saya bacakan tadi bicara tentang orang beriman, orang berhijrah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib hukumnya bagi kita bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, nikmat yang paling besar yang Allah telah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Iman ini tidak bisa dihargai, tidak bisa dibandingkan dengan harga seluruh dunia dan alam semesta. Ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil alaihi salam, maka seluruh alam jagat raya musnah, hilang tanpa bekas. Tapi iman yang ada dalam dada hamba-hamba Allah, dia akan kekal. Dibawa mati ke dalam kubur di alam barzakh, dibawa berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar, dan dibawa masuk surga bersama-sama dengan orang-orang beriman yang lain. Ini kita wajib hargai. Dan tentu setelah diberi iman kita harus berjuang untuk mempertahankan dan memperkuat iman. Sebab iman ini kata Rasulullah yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Naiknya iman karena amal soleh. Karena susah payah membela agama, susah payah berjihad mengamalkan agama, iman naik. Dan iman ini turun karena melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Ketika kita melakukan kedurhakaan tanpa kita sadari iman kita menurun. Bukan mustahil satu hari iman bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Berapa banyak orang beriman akhirnya mati dalam keadaan kufur? Berapa banyak orang beriman mati di luar daripada iman? Di KTP-nya Islam tertulis agamanya Islam, katanya dia orang beriman, tapi ketika dibariskan di padang mahsyar dia berada di barisan orang-orang munafikun. Berada di barisan orang-orang kafir, berada di barisan orang-orang musyrik. Alangkah sial, alangkah ruginya kita apabila iman kita tergadai hanya gara-gara harta dunia yang tidak kekal ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adalah perhiasan dunia ini
kehidupan dunia ini adalah perhiasan yang menipu. Mata perhiasan, tapi hurur, menipu. Tidak kekal, menipu lagi. Kita pikir kalau kita udah punya rumah mewah, hidup senang. Ternyata malah nggak bisa tidur. Kita pikir kalau kita punya mobil mewah, kita akan nyaman. Ternyata malah parkir aja takut digores orang, takut dicuri orang itu barang. Ketenangan adalah dalam agama. Ketenangan di dunia dalam agama, ketenangan dalam kubur dalam agama, ketenangan di padang mahsyar dalam agama, di akhirat pun masuk surga dengan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan harta dunia. Nah, kita lihat ayat tadi, alladzina amanu dan orang-orang yang beriman. Jaga iman ini sampai mati. Cukupkah beriman saja? Tidak cukup. Wahajaru, dan mereka mau hijrah, mau pindah. Dulu sahabat Nabi itu susah payah hijrahnya. Harus meninggalkan harta, rumah, pangkat, jabatan. Kadang-kadang meninggalkan anak dan istri. Meninggalkan orang tua karena beda keyakinan. Mereka harus hijrah ke Madinah. Abu Dzar Al-Ghifari dari desanya, suku Ghifar, beliau penghulunya, dengan orang-orang beriman sekampungnya itu pindah semua ke Madinah. Orang-orang Mekah juga begitu. Orang-orang dari Romawi seperti Suhail Ar-Rumi itu yang sudah jadi orang kaya di Mekah harus pindah juga ke Madinah, tinggalkan semua hartanya. Salman Al-Farsi meninggalkan negerinya, Parsi, waktu itu superpower, pergi ke Madinah jumpa Nabi. Orang-orang Yaman seperti Qais Al-Yamani yang digelar Abu Musa Al-Asy'ari harus pergi meninggalkan kampung halamannya, tinggal di Madinah bersama Rasulullah SAW. Tanpa bisa membawa harta, tanpa bisa membawa lagi jabatan. Tidak dikenal sama sekali mereka di Madinah. Tapi setelah Fathu Makkah, setelah Mekah dikuasai oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tidak ada lagi hijrah. La hijrah ba'dal fath. Nggak ada lagi hijrah setelah Mekah dikuasai oleh orang Islam. Apabila sekarang kita jual rumah kita, harta kita, kebun kita di Indonesia, kita pindah ke Madinah, kita nggak mendapat pahala pindah. Tidak mendapat pahala hijrah. Akan tetapi hijrah masih terus berjalan dengan model yang lain. Kata Nabi, hijrah setelah Fathu Makkah, setelah Mekah kita kuasai, hijrahnya itu minal zulumati ilan nur. Daripada kegelapan jahiliyah kepada nur hidayah. Daripada kebatilan minal batil ilal haqqi. Daripada perbuatan yang batil kepada yang hak. Daripada perbuatan yang fasik, yang fusuk, durhaka, kepada perbuatan yang soleh. Ini adalah hijrah yang masih berlangsung sampai hari kiamat. Dan biasanya orang berat untuk meninggalkan kebiasaan lama. Seorang penjudi mau berhenti main judi, dia harus meninggalkan kawan-kawannya yang selama ini menjadi andalannya dalam kehidupannya. Harus berpisah. Seorang pemabuk, dia harus berhenti meninggalkan kawan-kawan yang mabuk. Dan yang paling mengerikan dan kadang-kadang menyedihkan, dia masuk ke komunitas orang-orang soleh, diejek-ejek, disindir-sindir. Waduh, kamu nih biasanya mabuk, nyungsep di got. Kok datang kemari kamu? Wah, sebentar lagi hujan lebat nih. Gara-gara kamu ini, dengarin datang di sini. Sehingga dia terpukul juga. Di komunitasnya sudah ditolak, di komunitas orang-orang soleh dia disindir-sindir, diejek-ejek. Ini yang harus kita jaga, mulut kita ini. Jangan kita merendahkan orang yang hijrah. Karena orang yang hijrah itu derajatnya paling tinggi di sisi Allah SWT. Allah mengagungkan mereka, kita menghinanya. Nggak boleh ini terjadi. Harusnya orang-orang yang bejat-bejat itu kita bujuk untuk datang kepada kesolehan. Ini dia udah datang sendiri, nggak kita bujuk, tiba-tiba kita ejek-ejek, kita rendah-rendahkan. Betapa bencinya Allah kepada kita kalau ini yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu kita ingat, alladzina amanu wa hajaru, dan mereka yang beriman kemudian mau hijrah, pindah, susah payah. Biasanya makan riba, harus makan yang halal. Ini berat. Ada deposito 10 miliar di bank konvensional, berbunga. Setiap bulan dapat duit ratusan juta dari situ. Dimakan. Kata Rasulullah, dosa makan riba yang paling ringan adalah seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Ini hadis Sahih Muslim. Mau dia terkejut, waduh kalau begitu saya pindahkan besok ke bank syariah. Nah, tetap dapat keuntungan toh, tapi tidak sama.
Yang hari ini kita mulai dicuci otak kita dengan orang-orang yang benci dengan agama. Dengan lancang dan lantang mereka mengatakan sama saja bank konvensional dengan bank syariah, sama-sama. Malah kadang-kadang lebih mahal kalau pinjam di bank syariah. Ini fitnah besar. Bank syariah tidak meminjamkan uang. Kalaupun ada kecil sekali yang namanya qardun hasan. Qardun hasan itu meminjamkan uang tanpa bunga sama sekali. Pinjam 100 juta, pulang 100 juta, pinjam 10 juta, pulang 10 juta. Tapi tidak banyak. Kalau seluruh uang yang ada di bank-bank syariah diberikan qardun hasanah, qardun hasan, utang tanpa bunga sama sekali, tanpa keuntungan sama sekali, bangkrutlah seluruh bank syariah seluruh dunia. Oleh karena itu mereka harus untung. Bagaimana bank syariah mengambil keuntungan? Dengan cara riba diharamkan Allah. Satu-satunya cara mengambil untung adalah dengan tijaroh. Dengan baik, jual beli. Maka dari itulah bank syariah mengambil untung dengan sistem murabahah. Ada bagi hasil, mudharabah, ada musyarakah, berserikat, berkongsi. Ada ijaroh, sewa beli dan lain-lain. Alhamdulillah di Indonesia sudah lebih 116 fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang diakui di Undang-Undang Negara Republik Indonesia membuat fatwa yang akan dilaksanakan sebagai produk-produk yang ada di bank-bank syariah di seluruh Indonesia negeri Nusantara ini. Jangan sinis. Anda katakan bank konvensional ambil untung, ada juga ribanya. Bank syariah juga ada ribanya. Tidak ada bank syariah ribanya. Ya tapi kan kita pinjam 100 juta beli rumah, nanti mulanginya 5 tahun 150 juta. Tidak ada pinjam. Beli rumah itu mereka berniaga. Anda datang bawa uang 25 juta mau beli rumah 100 juta. Nggak ada duit. Bank ikut membeli. Nah, jadi musyarakah berkongsi. Bank kasih 75. Bapak sebagai nasabah 25, 100 juta kumpul. Pergi ke bank dibeli. Diwakilkan kepada Anda Bapak yang mau beli rumah itu 100 juta. Setelah lunas, setelah dibeli, dibawa ke bank. Suratnya ditunjukkan ke bank. Nah, bank memegang suratnya. Sebab bank menguasai 75%. Sedangkan Bapak sebagai nasabah menguasai 25% daripada perkongsian itu. Bapak boleh tinggal di rumah itu karena sudah punya saham di situ 25%. Bank punya saham 75%. Kemudian bank syariah menjual sahamnya kepada Bapak, jual beli. Mau beli nggak rumah saya? Ini saham saya yang 75, biar sama Bapak semua 100% rumah ini. Wah, saya nggak ada uang 75 juta. Dicicil selama 5 tahun, 60 bulan. Oh boleh, selama 5 tahun 60 bulan itu kami 75 juta itu ambil untung 40 juta misalnya, atau 50 juta, 125 juta lah harga rumah itu selama 5 tahun. Setuju dibuatlah akad jual beli ijaroh. Maka kemudian Bapak cicil 60 bulan, dari 75 tambah 25, 125 juta itu dibagi 60 bulan cicilannya setiap bulannya tanpa bunga. Dan bertambah 50 juta. Ya bertambahnya itu dari baik. Kata Allah, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah mengharamkan mendapat untung dari riba, tapi Allah menghalalkan mendapat keuntungan dari jual beli, dari perniagaan. Nah ini jangan dibilang sama. Dan ini susah ini. Untuk mau hijrah ini susah. Butuh kekuatan iman yang kuat dan keyakinan kepada Rasulullah SAW. Baru mau pindah. Buktinya mana? Buktinya bank syariah ini sudah keluar undang-undangnya tahun 2003. Undang-undang Negara Republik Indonesia. Bank syariah. Tetapi sudah 17 tahun sampai sekarang tahun 2020. Seluruh bank sudah punya Windows, sudah punya jendela-jendela yang ada syariahnya. Bank BNI syariah, bank BRI syariah, bank Mandiri syariah, sudah ada semua. Akan tetapi pangsa pasarnya sampai sekarang tuh baru 4,8%, belum sampai 5%. Artinya 95,2% rakyat Indonesia yang Islam dari 230 juta rakyat Indonesia. Yang semua kan kalau jadi nasabah bank yang ada di Indonesia, kurang dari 5% yang mau pindah ke bank syariah, yang mau hijrah. Semuanya masih di sana. Saya melalui kesempatan ini mengapresiasi Ormas Islam Muhammadiyah, karena begitu keluar fatwa Majelis Ulama bahwa bunga bank konvensional haram,
maka langsung detik itu juga besok harinya Muhammadiyah menarik semua uang mereka dari bank konvensional sebanyak kurang lebih sekitar 15 triliun waktu itu. Ditarik semua dipindahkan ke bank syariah. Ini butuh hijrah, semangat hijrah yang kuat. Karena masa-masa yang lain masih ada yang bertahan sampai sekarang di bank konvensional tidak menarik dananya. Padahal mereka itu tahu bahwa mengambil keuntungan, dapat untung dari riba itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Kenapa nggak mau pindah? Ini tadi, karena pindah itu diperlukan kekuatan iman yang kuat. Bukan hanya ilmu aja nggak cukup, kalau imannya jeblok, ya nggak mau. Maka dikatakan oleh Allah, alladzina amanu wa hajaru. Mereka yang beriman dan mereka mau hijrah. Secara muamalat, dari riba menjadi yang tidak riba. Dari membuka aurat, jadi tutup aurat. Dari nggak sholat menjadi rajin menjaga sholat. Dari sholat di rumah menjadi sholat di masjid. Dari tidak pernah puasa menjadi rajin puasa. Dari tidak pernah sedekah pelit menjadi orang yang rajin bersedekah. Hijrah minal zulumati ilan nur minal haq dan minal batil ilal haq. Dilaksanakan sampai mati. Dan untuk berjihad dan berhijrah ini, beriman dan berhijrah ini diperlukan semangat jihad. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Mereka yang beriman mau pindah dari yang batil kepada yang hak, dari yang haram kepada yang halal, dan berjuang di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, pakai harta mereka, pakai diri mereka. Jadi berjihad itu susah payah itu pakai harta dan diri, nggak cukup harta aja, nggak cukup diri aja. Ini ada orang yang udah hijrah, udah jaga sholat, udah jaga puasa, udah dirinya udah mau, udah tutup aurat, tapi depositonya masih di bank konvensional. Ekor secara duit nggak mau pindah, harta nggak mau pindah. Yang mau pindah apa? Cuman dirinya aja. Quran bilang di amwalihim, pakai harta mereka, jadi harta duluan. Wa anfusihim, pakai diri mereka. Kalau dia beriman, mau hijrah dan berjihad, bersusah payah dalam jihad di jalan agama Allah, dalam berhijrahnya menjaga istiqomah sampai mati, pakai duitnya kalau perlu, hartanya, pakai dirinya, a'zamu darajatan indallah, derajat mereka paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka adalah orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyambung ayat ini. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha. Kepada mereka Allah beri kabar gembira dari Tuhan mereka dengan memberikan rahmat, kasih sayang. Jadi orang beriman mau hijrah, mau berjihad fisabilillah itu, mereka dapat rahmat. Mereka dapat rahmat. Kenapa? Karena berhijrah itu berat, berjihad juga butuh perlu kekuatan iman, kekuatan semangat dan pengorbanan yang besar. Kenapa? Karena harus membunuh atau mengkontrol nafsunya tidak lagi seperti kemarin. Kemarin bejat, hari ini soleh. Itu kan berat itu. Kemarin pemabuk, hari ini berhenti mabuk. Kemarin penjudi, sekarang berhenti judi. Kemarin buka aurat, sekarang tutup aurat. Kemarin pelit, sekarang pemurah. Kan berat. Kenapa? Karena melawan nafsu. Kata Rasulullah SAW, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu, al-mujahid, orang yang mujahid, berjihad di jalan Allah itu, man jahada nafsahu fi ta'atillah, yang mana mereka itu adalah orang yang memerangi nafsunya untuk supaya nafsunya mau taat pada Allah SWT. Jadi bukan main-main ini. Nah, kepada mereka diberikan kabar gembira, yubashshiruhum rabbuhum birahmatim minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, dan mereka itu diletakkan di surga untuk mereka itu tempat yang sangat indah dan sangat agung, ya. Mereka na'imun muqim, tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan mereka kekal di sana. Khalidina fiha abada,
kekal mereka itu selama lama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya di sisi Allah itu ada balasan yang agung. Balasan pahala yang sangat besar. Oleh karena itulah saudara-saudara, jangan ragu-ragu untuk hijrah. Kalau untuk hijrah pindah mentaati Allah, untuk hijrah untuk mendapatkan ampunan dari Allah, tidak usah nunggu-nunggu orang lain. Bahkan sama bapak ibu nggak boleh ngalah. Kalau untuk dunia kita ngalah sama bapak ibu. Nah, misalnya bapak kita mau makan, bapak dulu makan, kita belakangan, bagus. Ibu kita kasih makan, kasih minum. Setelah beliau selesai makan minum, baru kita makan belakangan, sisa-sisa, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk merebut surga, nggak boleh ngalah sama siapapun. Bahkan sama bapak ibu harus duluan kita. Nah, kata Allah dalam Quran, surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah, dan rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dan rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas seluruh langit ditambah seluruh bumi. Sayangnya ayat ini dikatakan Allah u'iddat lil muttaqin, sayang 1000 sayang. Surga itu disediakan, dijanjikan Allah untuk orang yang bertakwa saja. Oleh karena itulah saudara-saudara yang mulia, perjuangan atas hijrah ini sangat penting. Agar kita mati menjadi orang yang bertakwa. Dengan susah payah. Jangan pikir kita bisa hijrah dengan gembira, riang gembira, enggak bisa. Kawan-kawan kita yang dulu bejat-bejat, ketika kita pindah kita pasti akan dimusuhi. Di negeri yang banyak orang Islamnya saja, orang-orang soleh kadang-kadang dimusuhi. Sekarang ini kita lihat orang-orang soleh dimusuhi. Ada orang soleh dibilang kadrun, kadal gurun. Ada orang soleh dibilang penipu. Ada orang soleh dibilang berzina. Macam-macam. Padahal orang-orang yang bejat, yang menjual anak gadis orang, menjual istri orang, itu malah nggak pernah diviralkan. Ada tokoh yang selama ini mencaci maki ulama-ulama, tiba-tiba ketangkep, ternyata melakukan pelecehan seksual pada ratusan perempuan. Ini tidak diviralkan. Yang diviralkan orang-orang ulama-ulama, dicari salahnya siang malam. Tentu perjuangan yang besar. Orang yang hijrah diintip-intip salahnya, dicari-cari kesalahan masa lalunya, diungkit-ungkit. Kita tidak usah peduli. Kenapa? Karena kita mendatangi Allah. Kalau kita mendatangi Allah, ya kita urusannya dengan Allah saja. Urusan masa lalu sudah tutup buku. Urusan yang saya akan datang, yang akan kita bawa mati menghadap Allah. Nah, untuk hiburan itulah ketika kita sholat, kita disuruh Allah, disuruh Rasul membacakan ikrar. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya itu semua, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain. Bukan untuk mengharapkan pujian orang, bukan untuk mendapatkan kedudukan dunia, bukan untuk supaya dapatkan harta, bukan. Lillahi rabbil alamin, demi Allah saja. La syarikalah, tidak ada syarikat bagi Allah. Nggak penting pujian orang, nggak penting caci maki orang. Jadi orang-orang yang betul-betul beriman dan berhijrah ini, dia susah payah jalan Allah. Dia lurus saja, demi Allah saja. Pujian nggak membuat mereka mabuk. Hinaan tidak membuat mereka jadi lemah. Mau dipuji orang, mau dicaci maki orang, ya lillah aja, karena Allah. Walaupun seluruh dunia memuji kita, kalau Allah menghina kita, hasilnya kita hina. Walaupun seluruh dunia memuliakan kita, kalau Allah menghina kita, kita hina. Siapa contohnya? Fir'aun. Fir'aun zaman Nabi Musa kurang apa? Lahir jadi pangeran. Bapaknya raja. Udah dewasa jadi raja. Sungai Nil di bawah kekuasaan dia. Negeri yang subur makmur, Mesir dia punya. Dia bisa membangun piramid macam-macam.
yang nggak ada di negara lain, di dunia lain nggak ada, dia punya sendiri. Dan lebih hebat dari itu, diperintahnya rakyatnya menyembahnya jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Sujud semua rakyatnya menyembah dia. Kecuali Bani Israel aja yang percaya kepada Allah dan Nabi Musa yang menolak. Kurang apa hebatnya dia itu? Sujud manusia menyembah diri Tuhan. Tapi kata Allah dia hina. Kata Rasulullah, Fir'aun hina. Walaupun semesir sujud menyembah dia hina. Ini ukuran kita. Seluruh dunia mengatakan kita mulia, tapi Allah sendiri mengatakan kita hina, kita hina. Sebaliknya, seluruh dunia menghina kita. Tapi kalau Allah katakan kita mulia, yang berlaku adalah yang kata Allah kita mulia. Kita lihat Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kurang apa? Di mata manusia beliau hina. Beliau budak, dirinya aja gak merdeka. Slave dalam bahasa Inggrisnya. Budak. Dijual beli 8 kali. Jumpa majikan pertama, dijual ke majikan kedua, dijual ke majikan ketiga, dijual ke majikan keempat. Sampai majikan terakhir, Umayyah bin Khalaf. Ini manusia paling kejam dan paling bejat dan paling angkuh, paling sombong di kota Makkah. Saking angkuh dan sombongnya ini Umayyah bin Khalaf. Kalau dia mau naik onta itu tinggi, harus didudukkan dulu baru orang bisa naik. Dia tak rela onta itu duduk, nanti lecet dengkul ontanya. Maka dipanggil Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal datang, disuruh jongkok, diinjek pundaknya, diinjek kepalanya Sayyidina Bilal untuk dia Umayyah bin Khalaf bisa naik ke atas onta. Begitu hinanya Sayyidina Bilal dibikin oleh si Umayyah bin Khalaf ini. Hinakah beliau? Oh tidak. Beliau masuk Islam, dipukuli, dicambuki di padang pasir, dihempangkan tangan dan kakinya di atas pasir, makin suri, makin panas, ditimpakan batu besar ke dada beliau. Beliau tetap aja, gak goncang. Dicambuk muncrat darahnya, beliau mengatakan ahad. Dicambuk cat sama Abu Jahal, muncrat darahnya. Umayyah bin Khalaf mencambuknya, Abu Jahal mencambuknya, muncrat. Dia katakan dengan kemuliaan lidahnya yang agung, ahad. Allah yang esa saja. Dia hanya mengharapkan Allah saja. Habis badannya semua. Tetap ahad. Sampai beliau dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau disebut Maula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar mengatakan, wahai Bilal saudaraku, engkau sekarang sudah hijrah ke Damsyik dan kamu di sana sudah jadi gubernur. Sekarang kamu orang terhormat di dunia, kaya, jadi gubernur pejabat. Satu provinsi Damsyik itu tunduk dan patuh kepadamu. Kapankah masa yang bahagia pada dirimu, wahai Bilal? Sayyidina Bilal menangis dan mengatakan, wahai Umar, Amirul Mukminin, ya Amiral Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya kata beliau, masa-masa terindah bagi diriku adalah ketika aku diikat di padang pasir, tangan dan kakiku dibentangkan, kulitku melepuh, dagingku masak, di dadaku ditimpakan batu besar, aku disuruh murtad dari Islam. Majikanku Umayyah bin Khalaf dan sahabatnya Abu Jahal mencambuki tubuhku, muncrat darah. Ketika dicambuk muncrat darah, lidahku menjerit ahad. Dicambuk lagi muncrat darah. Aku katakan ahad. Itulah masa-masa paling indah dalam hidupku, wahai Amirul Mukminin. Ketika dia dihinakan oleh orang-orang kafir, di situ dia merasakan keindahan hidup. Kenapa? Karena itu lillahi ta'ala, karena Allah. Dibunuh pun kita karena Allah. Kita mulia. Dibunuh kita, dicincang-cincang daging kita, dikasih makan sama buaya, diberikan makan sama binatang anjing sekalipun. Hina kita di mata orang, tapi kita mulia di mata Allah. Sekarang kita tinggal memilih. Mau mulia di mata manusia, hina di mata Allah, atau mulia di pandangan Allah, hina di mata manusia. Tidak semua bisa mulia di pandangan Allah, mulia di sisi manusia. Tidak semua. Nabi Musa diusir Fir'aun, dikejar-kejar mau dibunuh. Mulia di pandangan Allah, tapi hina di mata orang-orang kafir Fir'aun dan seluruh tentaranya.
Nabi Muhammad mulia di mata Allah, tidak ada lebih mulia dari Nabi Muhammad makhluk yang ada di dunia ini. Bahkan malaikat pun kalah mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad diusir dari kota kelahiran beliau, Mekah. Padahal sebelum jadi Nabi beliau digelar Al-Amin. Orang pemegang amanah, orang paling jujur, tidak pernah dusta. Keturunan orang paling terhormat. Langsung keturunan Nabi Ibrahim. Kakek beliau Abdul Muthalib, orang paling mulia, paling agung di Mekah. Paman beliau Abu Thalib yang memelihara beliau sejak usia 8 tahun. Dan menikahkan beliau dengan Siti Khadijah, orang paling mulia di sisi Allah. Tapi beliau begitu dakwahkan agama, berubah gelarnya. Dari Al-Amin, orang terpercaya, dari orang paling jujur, Nabi Muhammad digelari apa? Pemecah belah persatuan. Gara-gara kamu, keluarga kami pecah belah. Ada yang masuk Islam, ada yang enggak, pecah belah. Kamu pemecah belah persatuan. Selama ini kami sudah damai. Damai apa? Damai dalam kemaksiatan, menyembah 360 patung. Damai dalam perbuatan bejat, mabuk siang dan malam, berzina seenaknya, membunuh orang sesukanya. Damai dalam kebejatan seperti itu untuk apa? Datang agama yang betul. Tuhan hanya satu, la ilaha illallah. Ikuti aturan Islam, sayangi kerabat, hubungkan silaturahim. Enggak senang. Nabi digelari orang pemecah belah, Nabi digelari pembohong, Nabi dibilang penyihir. Sampai puncaknya hinaan itu adalah Nabi dibilang majnun, orang gila. Na'udzubillah. Rasulullah yang begitu agung di pandangan orang-orang kafir Quraisy dalam satu hari berubah 180 derajat sampai dikatakan orang gila. Kemudian baginda Rasulullah terusir dari kampung halamannya pergi ke Madinah. Sampai sekarang pun penghina-penghina Nabi banyak. Kita lihat di medsos hari ini berapa banyak yang menghina Rasulullah. Banyak. Kalau manusia seagung Rasulullah jadi hina orang. Kita mau hijrah dihina orang tidak masalah. Kita apa? Kita ini orang lemah, banyak dosa. Aduh. Kalau dibukakan aib kita oleh Allah di hadapan manusia, mungkin istri kita, ibu kita, bapak kita, anak kita jijik lihat kita. Karena Allah tutupi aja aib kita ini. Tapi Nabi Muhammad insan yang kamil, insan yang paling sempurna. Fauqal malaikatil kiram maqami. Makomnya di atas malaikat-malaikat yang agung. Dibenci orang. Bukan zaman dulu, sekarang. Sekarang orang berani menghina Nabi. Apakah kita harus surut ke belakang ketika kita dihina orang karena hijrah? Katakan dengan tegas. Tidak. Lebih baik saya hancur lebur mati daripada kami kembali kepada kemaksiatan, daripada kami kembali kepada kekufuran, daripada kami kembali kepada kemunafikan, daripada kami kembali kepada kemusyrikan, daripada kami kembali kepada kebejatan. Lebih baik kami mati hancur lebur. Biarlah dihina orang sedunia, asal dimuliakan Allah dan dicintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para pencinta Quran dimanapun Anda berada, mari istiqomahkan diri dalam hijrah ini. Bawalah sebanyak-banyaknya kawan-kawan kita untuk hijrah. Hentikan mulut kita daripada menghina orang-orang yang berhijrah. Selalulah berdoa kepada Allah agar kita tetap istiqomah dalam kemuliaan. Jauh daripada kemaksiatan, kebejatan, kefasikan, apalagi kekufuran. Mari kita lihat ayat Quran yang disarikan oleh Nabi menjadi doa. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, tanamkan kecintaan di hati kami terhadap iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Dan perhiaskanlah iman itu di hati kami sebagai perhiasan hati kami. Janganlah hati kami dihiasi dengan kedurhakaan, kemaksiatan, kebejatan, kefasikan, kekufuran, kemusyrikan. Janganlah sampai ke Allah, apa yang engkau benci ya Allah menjadi indah di mata kami. Tapi tanamkanlah di dalam hati kami iman yang kuat dan kecintaan terhadap iman. Sehingga iman menjadi perhiasan dalam kehidupan kami. Apa yang dirasa indah oleh Nabi, indah dirasa kita. Nabi tahajud indah, kita rasa indah. Nabi mengorbankan hartanya untuk agama, kita rasakan mengorbankan harta untuk agama, indah.
Nabi sholat tahajud indah kita rasakan indahnya sholat tahajud. Nabi membaca Al-Quran indah kita rasakan membaca Al-Quran indah. Nabi membenci kekufuran, Nabi membenci kefasikan, kita juga membencinya. Maka doa itu disambung, diambil dari ayat Quran. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan tanamkan kebencian di hati kami terhadap kekufuran, perbuatan-perbuatan kufur, perbuatan-perbuatan yang mengingkari Allah, percaya babi ngepet, percaya piara tuyul, percaya kepada Nyai Roro Kidul dan sebagainya bisa memberikan kemuliaan. Tidak ada. La syarikalah, tidak ada syarikat bagi Allah. La ilaha illallah, la ma'bud illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, tidak ada penghambaan diri kecuali kepada Allah saja. Jauhkanlah, bencikan, tanamkan kebencian di hati kami terhadap kekufuran, wal fusuk, dan perbuatan-perbuatan yang keluar dari rel agama, wal isyan, dan jauhkanlah, benci, tanamkan kebencian di hati kami ini daripada perbuatan-perbuatan yang melawanmu ya Allah, maksiat. Waja'alna minar rasyidin, dan jadikan kami orang yang lurus. Jadi kalau ada mengatakan kamu ini penebar kebencian, memang kita disuruh menebarkan kebencian terhadap kufur, perbuatan yang mengkafiri Allah, kemudian perbuatan yang fusuk, perbuatan yang durhaka, menimbulkan permusuhan dan pecah belah, bunuh membunuh, zalim menzalimi. Dan yang ketiga, kita disuruh doa untuk menanamkan kebencian di hati kita terhadap perbuatan-perbuatan maksiat, mabuk, mencuri, narkoba, berzina, homoseksual, lesbian, dan sebagainya. Mudah-mudahan doa ini bisa kita aminkan. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita agar hati kita dipenuhi dengan iman dan dihiasi dengan iman. Dan ditanamkan kebencian terhadap kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, dan kemaksiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang rasyid, orang-orang yang lurus, istiqamah di agama Allah Subhanahu wa taala. Saya Tengku Zulkarnain lain mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.